Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SMK Pelita Ciampea. Nama saya Ika Novitasari. Saya di sini mengajar mata pelajaran matematika. Nah, di video kali ini saya akan mencoba membahas beberapa materi yang ada di kelas 10. Yang pertama materinya adalah persamaan kuadrat dan yang kedua adalah fungsi kuadrat. Yuk simak penjelasan di video setelah ini. Persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat yang ada di kelas 10. Nah, di sini ada definisi dari persamaan kuadrat. Kita bahas persamaan kuadrat dulu ya. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Bentuk persamaan kuadratnya ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan nilai a-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau misalkan nilai a-nya 0, berarti dia tidak akan membentuk persamaan kuadrat. Kemudian a, b, dan c-nya adalah elemen R. Nah, ada beberapa cara yang dapat untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Ya, tepatnya ada 3 cara yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama, cara faktorisasi, yaitu mengubah bentuk persamaan kuadrat dari bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 menjadi bentuk faktor. Cara yang kedua adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Tadi bentuk persamaan kuadratnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kita akan rubah menjadi bentuk kuadrat. Nah, caranya pertama kalian pastikan dulu koefisien dari x kuadrat adalah 1. Apabila koefisiennya belum 1, kalian bagi dengan bilangan sehingga koefisiennya menjadi 1. Tambahkan ruas kiri dan ruas kanan dengan setengah koefisien dari x. Kemudian keduanya kalian kuadratkan. Lalu buatlah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat, sedangkan ruas kanannya kalian manipulasi sehingga menjadi bentuk yang lebih sederhana. Lalu cara yang ketiga yaitu rumus kuadrat. Biasa disebut dengan rumus ABC. Nah, sebelum kalian memasukkan ke rumus kuadrat, kalian harus cari dulu nilai A, B, dan C-nya. Nah, didapat dari bentuk persamaan kuadrat yang tadi, dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Adapun untuk rumusnya, X12 sama dengan min B plus min atau tambah kurang akar B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C per 2A. Oke. Kita coba ke contoh soalnya ya. Contoh soalnya yang pertama kita akan mencari akar persamaan kuadratnya dengan cara faktorisasi. Nah, kita akan cari akar persamaan dari x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 8. Untuk menyelesaikannya, kalian terlebih dahulu cari 2 bilangan yang memenuhi syarat. Yang pertama, jika hasil kalinya adalah sama dengan A kali C. Nah, di sini A nilainya 1, B nilainya min 7, C nilainya min 8. Lalu kalian coba kalikan A dengan C. Jadi 1 dikali min 8. Nah, setelah didapat angka 1 dan min 8, cara yang kedua, hasil jumlahnya adalah sama dengan B. Nah, untuk menjadi min 7, A dan C bisa ditambah atau dikurang. Nah, kebetulan di sini kita tambahkan. Jadi 1 ditambah min 8, hasilnya min 7. Lalu kita masukkan ke dalam kurung di bawah X tambah 1, lalu X dikurangi 8 sama dengan 0. Kita keluarkan dari kurungnya, X tambah sama dengan 0, kemudian X dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, X1-nya
yaitu 0 dikurangi 1. Kenapa dikurangi? Karena pindah ruas dari tambah menjadi kurang. Jadi 0 kurangi 1 nilainya min 1. Yang kedua, X dikurangi 8 sama dengan 0. Jadi X2 nya 0 dikurangi min 8, hasilnya 8. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Di sini persamaannya X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan 5-nya ke belakang sama dengan. Jadi X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. Nah, tadi di depan sudah dikemukakan cara menyelesaikan atau mencari cara melengkapkan kuadrat sempurna. Cara yang pertama tadi kita harus memastikan koefisien X-nya adalah 1. Nah, di sini soalnya sudah 1 ya koefisiennya. Kemudian tambahkan ruas kiri dan kanan setengah dari koefisien X, kemudian kuadratkan. Nah, karena koefisien X-nya 1, jadi setengahnya yaitu setengah. Jadi X kuadrat dikurangi 4X ditambah setengah dikali min 4 kuadrat sama dengan ruas kanannya juga sama. 5 ditambah setengah dikali min 4 kuadrat. Nah, X kuadrat dikurangi 4X ditambah setengah dikali min 4 min 2 kuadrat sama dengan 5 ditambah setengah dikali min 4 kuadrat. Setengah dikali min 4 hasilnya min 2. Lalu min 2 kuadrat hasilnya positif 4. Jadi X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 sama dengan 5 ditambah 4. Nah, kemudian bentuk yang tadi kita bentuk ke dalam faktor menjadi X dikurangi 2 kuadrat sama dengan 9. Nah, tadi X-nya menjadi X kurangi 2, kuadratnya pindah dari kuadrat menjadi akar ke 9. Jadi X dikurangi 2 sama dengan tambah kurang akar 9. Lalu X kurangi 2 sama dengan tambah kurang 3. Yang pertama kita cari X1 untuk yang tambah dulu. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Lalu X2 nya untuk yang kurang atau yang negatif min 3 ditambah 2 sama dengan min 1. Jadi didapat akar-akar persamaan kuadratnya 5 dan min 1. Nah, untuk contoh yang ketiga menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. Persamaan kuadratnya X kuadrat dikurangi 6X tambah 9 sama dengan 0. Dari persamaan di atas kita peroleh A-nya 1, B-nya min 6, C-nya 9. Setelah diketahui nilai A, B, dan C-nya, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu X12 sama dengan min B plus min atau tambah kurang akar B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C per 2A. Kita masukkan nilai B-nya min 6. Lalu nilai A-nya 1 dan nilai C-nya 9. Jadi min kali min plus, lalu plus min 6 kuadrat 36, 4 dikali 1 4 dikali 9 36. Kemudian 2 dikali 1 2. Nah, tadi negatif kali negatif positif. Jadi hasilnya positif 6 tambah kurang akar 36 kurangi 36 0. Akar 0 0. Jadi hasilnya 6 ditambah 0 per 6 ditambah kurang 0 per 2. Jadi kita cari X1 dulu yang tambah atau yang positif. 6 ditambah 0 per 2 sama dengan 3. X2 nya 6 dikurangi 0 per 2 sama dengan 3. Mudah kan? Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu fungsi kuadrat.
Nah, untuk fungsi kuadrat, bentuk umumnya masih sama dengan persamaan kuadrat. Cuman bedanya di sini fungsinya ya. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c dengan a, b, dan c bilangan real. Nah, a-nya juga sama, tidak sama dengan 0. Fungsi kuadrat biasanya mengacu ke grafik. Nah, grafiknya biasanya berbentuk parabola. Untuk fungsi fx-nya, ax kuadrat tambah bx tambah c. Dapat juga ditulis dalam bentuk y, ax kuadrat tambah bx tambah c, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama, diskriminan dilambangkan dengan huruf D besar, yaitu cara mencarinya b kuadrat dikurangi 4 dikali a dikali c. Kemudian sumbu simetri yaitu sumbu x min b per 2a. Lalu nilai ekstrim yaitu sumbu y min d per 4a. Kemudian koordinat titik puncaknya adalah titik P, yaitu x, y min b per 2a, min d per 4a. Ada beberapa sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai a dan d. Yang pertama, jika nilai a-nya kurang dari 0, maka d kurang dari 0 tidak akan menyinggung sumbu x. Untuk D sama dengan 0 menyinggung sumbu X di satu titik, dan D lebih dari 0 menyinggung sumbu X di dua titik. Yang kedua, jika A lebih dari 0, maka D kurang dari 0 tidak menyinggung sumbu X. D sama dengan 0 menyinggung sumbu X di satu titik, lalu D lebih dari 0 menyinggung sumbu X di dua titik. Nah, kita ke contoh soalnya ya. Gambarlah grafik dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X. Nah, penyelesaiannya. Kita cari nilai A, B, dan C-nya. Di fungsi ini, A-nya nilainya min 1, B-nya positif 4. Nah, karena C-nya tidak ada, kita simpan C-nya 0. Pertama kita cari nilai D dulu. Atau B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. B kuadrat 4 kuadrat dikurangi 4, A-nya min 1 kali 0. 4 kuadrat 16, 4 dikali min 1 min 4, negatif negatif, positif. Jadi 16, kemudian dikali dulu ke 0, jadi 16 kurangi 0 nilainya 16. Nah, setelah itu kita cari sumbu X-nya, yaitu min B per 2A. Sama dengan min 4 per 2 dikali 1 min 2. Min 4 dibagi min 2 hasilnya positif 2. Untuk sumbu Y-nya min D per 4A, yaitu min 16 per 4 dikali min 1. Min 16 dibagi min 4 hasilnya positif 4. Nah, didapat nilai balik maksimumnya adalah 4. Jadi titik puncaknya 2,4. Titik potong dengan sumbu X diperoleh jika Y sama dengan 0. Nah, min X kuadrat ditambah 4X sama dengan 0. Lalu, tadi nilai X-nya min X tambah 4 sama dengan 0. Jadi X-nya 0 atau X keduanya 4. Jadi titik potong dengan sumbu X-nya adalah 0,0 dan 4,0. Titik potong dengan sumbu Y diperoleh jika X sama dengan 0. Nah, kita masukkan ke fungsi Y-nya. Kita ganti titiknya dengan 0, yaitu min 0 kuadrat ditambah 2 kali 0. Hasilnya 0. Jadi titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,0. Nah, untuk grafiknya bisa dilihat di sebelah kanan penyelesaian ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton atau menyaksikan penjelasan materi persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Semoga video kali ini bermanfaat ya untuk kalian. Nah, sudah tahu kan bahwa belajar matematika itu mudah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.